Halo Sobat Misbar, balik lagi bersama gua, Gary, dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini, gua akan menyuguhkan sebuah alur cerita film yang berkisah tentang kekejaman seorang pendekar yang bernama Ramiz Khan, yang merupakan penguasa dari negeri Tartar. Dan karena kekejamannya itu, ia pun sangat disegani dan ditakuti oleh semua orang. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia, Mandala, penakluk Satria Tartar. Kaum Tartar adalah sebuah kaum yang sangat ditakuti karena memiliki citra yang sangat mengerikan bagi kaum lainnya. Mereka pun menjajah, menculik, dan menggeboy semua gadis-gadis desa. Dan tak hanya sampai di situ, mereka pun mewajibkan untuk memberi upeti pada kaum jajahannya. Kami persembahkan upeti dari negeri kami, Birma. Dari negeri Mansuria, kami kirimkan upeti untuk Tuan Ramiz Khan. Salam bahagia dari negeri Parsi, kami persembahkan upeti untuk negeri Tartar. Kabar mengenai kekejaman Ramiz Khan yang merupakan penguasa kaum Tartar akhirnya sampai dan terdengar oleh seorang pendekar yang bernama Mandala yang berasal dari negeri Jawa Dwipa. Bukan tanpa alasan, kedatangannya jelas dengan tujuan menghentikan aksi keji yang dilakukan oleh kaum Tartar. Dan karena hal itu, pertarungan antara dua pendekar legendaris itu pun tak bisa terhindarkan. Mereka pun akhir saling menyerang satu sama lain. Namun akhirnya Mandala pun berhasil mengalahkan dan memberi kesempatan pada Ramiz Khan. Melihat ketampanan dan kegagahan Mandala membuat seorang wanita yang bernama Falas yang merupakan adik dari Ramiz Khan terlihat begitu terpesona akan ketampanan Mandala. Dan karena hal itu, Falas pun memberikan secawan arak sebagai penghormatan atas kemenangan Mandala. Namun Mandala menolak untuk meminum arak tersebut. Arak ini bagian dari maksiat. Sementara itu, Ramiz Khan yang telah dipermalukan di hadapan para kaumnya merasa sangat angkara murka atas kekalahannya oleh Mandala. Dan oleh sebab itu, ia dan para kaumnya pun mendatangi negeri Jawa Dwipa untuk menyerang, menjajah, dan menggeboy semua gadis-gadis desa. Mengetahui penyerangan tersebut, Mandala pun tak hanya tinggal diam, ia pun datang untuk menghabisi semua anak buah Ramiz Khan. Dan pada keesokan harinya, Falas yang sudah sepaneng karena ingin dicolok lubang pipisnya lalu membuat rencana untuk menghadang Mandala yang tengah menunggangi kudanya. Ia pun lalu berpura-pura terluka pada bagian kakinya. Dan dari sinilah, Falas pun mengutarakan isi hatinya pada Mandala. Ia pun terus merayu dan menggoda agar Mandala mau menerima cintanya. Namun, semua itu hanyalah sia-sia karena Mandala pun dengan tegas menolaknya. Sejak pertama kali bertemu, aku menambahkannya. Namun, sikapnya dingin. Cinta tidak mengenal semua itu. Itu pendapatmu. Cinta tidak semuanya murni. Ada saja durinya. Duri itu bisa dicabut atau disingkirkan. Tidak mungkin. Dia ada hubungan darah denganmu. Penolakan itu ternyata membuat Falas kalut dan sangat kecewa. Sampai-sampai hasrat birahinya yang tidak terpenuhi harus terbawa hingga ke alam mimpi. Dan karena hal itu, ia pun berjanji akan menghabisi Mandala dan semua wanita yang mencoba untuk mendekatinya. Siapapun wanita itu, akan kulenyapkan. Daripada menjadi milik orang lain, lebih baik kubunuh. Walaupun aku belum mendapatkan kepuasan batin.
Pada keesokan harinya, Mandala pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Larasinta yang merupakan salah satu warga desa, yang dimana tiba-tiba mereka pun diserang oleh Falas dan beberapa anak buahnya. Pertarungan pun dimenangkan oleh Mandala dengan sangat mudahnya. Falas yang merasa tak terima jika Mandala harus menjadi milik wanita lain lalu menyerang dan berniat untuk membunuh Mandala. Namun dikarenakan Mandala bukan lawan yang sebanding bagi dirinya, akhirnya Falas pun harus rela kehilangan nyawanya. Kematian Falas tentu membuat Ramiskan begitu sangat angkara murka. Ia pun lalu memerintahkan dua pengikutnya untuk menculik seorang gadis kecil yang bernama Ayang yang merupakan adik dari Larasinta. Mengetahui hal itu, Mandala pun tak hanya tinggal diam. Ia pun bergegas pergi untuk menyelamatkan gadis kecil tersebut. Dan setibanya ia di sana, Mandala pun langsung menyerang Ramiskan. Jual beli serangan pun terjadi di antara mereka. Umbul Soko yang merupakan guru dari Ramiskan yang melihat muridnya dalam keadaan terdesak lalu membantu muridnya itu untuk menghabisi Mandala. Dan karena hal itu membuat Ramiskan mampu membalikkan keadaan. Mandala yang kini dalam keadaan terdesak akhirnya berhasil merebut gadis kecil itu dari tangan Ramiskan. Namun naas, serangan Ramiskan mengenai Ayang yang harus tewas karena luka dalam. Mengetahui pertarungan yang tak seimbang itu, Mandala pun akhirnya pergi untuk menyelamatkan diri. Tewasnya Ayang tentu membuat Larasinta merasa begitu terpukul atas kematian adiknya tersebut. Sementara itu, Mandala kini tengah bersiap untuk menuntut balas atas kematian Ayang dan akan membebaskan warga dari kekejaman Ramiskan dan para pengikutnya. Namun, sayang, Ramiskan dan para pengikutnya kini telah meninggalkan Jawadwipa. Ia pun hanya bertemu dengan Umbul Soko yang tengah menikmati hasil rampasannya. Dan karena hal itu, membuat pertarungan antara Mandala dan Umbul Soko pun kembali terjadi. Setelah berhasil menumbangkan Umbul Soko, Mandala pun kembali melanjutkan pencariannya untuk membalaskan dendamnya pada Ramiskan. Sementara itu, Ramiskan kini tengah berduel dengan para pendekar lainnya untuk membuktikan bahwa ialah satu-satunya pendekar terbaik dan tak terkalahkan di negeri Tartar. Dan lalu, Ramiskan pun dikejutkan oleh kedatangan Mandala yang langsung menyerangnya. Pertarungan pun kembali terjadi di antara keduanya, yang dimana Ramiskan pun kembali dikalahkan dan dipermalukan di hadapan para kaumnya. Mandala yang melihat Ramiskan yang kini sudah dalam keadaan tak berdaya, akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghabisi penguasa Tartar tersebut. Mandala pun memaafkan atas semua kekejian yang pernah dilakukan oleh Ramiskan. Namun, Ramiskan yang mungkin sudah terlanjur malu, lalu mengambil kesempatan itu dengan menyerang Mandala. Para kaum Tartar yang kini menaruh rasa simpati pada Mandala, akhirnya mereka pun mendukung Mandala. Dan hingga pada akhirnya, Mandala yang telah habis kesabarannya lalu menghunuskan golok setannya, sehingga membuat penguasa Tartar itu pun akhirnya harus rela kehilangan nyawanya. Oke Sobat Misbar, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.